Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Karima. Di sini saya akan menjelaskan kepada para penonton sekalian, kepada masyarakat sekalian mengenai efusi pleura. Mungkin sebelumnya para penonton sekalian sudah mengetahui apa itu efusi pleura, atau mungkin sudah pernah dengar atau tahu sedikit tentang efusi pleura. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut secara umum mengenai efusi pleura. Jadi, apa itu efusi pleura? Efusi pleura adalah ketika terjadinya penumpukan cairan di ruangan antara dinding dada dan paru-paru. Nah, ingat ya, sekali lagi, di ruangan antara dinding dada dan paru-paru, bukan di paru-parunya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya akan menjelaskan lebih lanjut, namun sebelum itu kita akan belajar sistem saluran pernafasan. Jadi di sini ada gambar animasi mengenai sistem saluran pernafasan. Jadi ketika kita bernafas, oksigen akan masuk melalui hidung, kemudian lanjut masuk melalui tenggorokan atau yang kita sebutnya trakea, yang mana dia bentuknya seperti saluran pipa, kemudian dia akan menyambungkan ke kedua paru-paru kita, kemudian oksigen akan masuk ke paru-paru. Sebelum kita masuk ke paru-paru, ada suatu ruangan namanya pleura, yang mana ruangan ini terletak di ruang antara dinding dada dan paru-paru. Nah, jadi normalnya boleh nggak sih ada cairan di ruangan antara dinding dada dan paru-paru ini? Boleh, dan memang normalnya ada cairan, tapi hanya sedikit, hanya 10-20 mili. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk pelumas atau pelicin untuk paru-paru agar dia bisa bernafas lebih leluasa. Nah, di sini ada gambaran animasi paru-paru yang normal dan paru-paru yang terkena efusi pleura. Jadi pada paru-paru yang terkena efusi pleura ini, karena adanya penumpukan cairan di ruangan antara dinding dada dan paru-paru menyebabkan paru-parunya tertekan. Dari paru-paru yang tertekan ini akan menyebabkan salah satu gejalanya itu adalah sesak nafas. Nah, untuk penyebabnya itu sendiri apa sih? Kenapa bisa terjadi efusi pleura ini? Nah, jadi efusi pleura itu biasanya terjadi karena gangguan dalam tubuh kita atau karena adanya infeksi dari luar. Nah, untuk penyebabnya biasanya yang pertama ada karena TB paru, atau kita sebutnya orang-orang bilangnya itu seringnya flek paru. Nah, kemudian biasanya pengobatan minimal 6 bulan. Yang obat-obatan awalnya itu warna merah, kemudian dilanjutkan obat-obatan yang lain. Nah, pengobatannya dilakukan minimal 6 bulan. Kemudian selanjutnya ada pneumonia atau radang paru-paru, kemudian ada pleuritis atau radang pada pleura atau ruangan antara dinding dada dan paru-paru, kemudian ada karena keganasan atau karena kanker, kemudian ada pengerasan hati atau sirosis hati. Kemudian untuk gejala yang timbul pada efusi pleura ini biasanya apa aja? Nah, yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu ada sesak nafas, kemudian ada dada yang terasa berat, kemudian ada demam karena TB paru, kemudian ada penurunan berat badan dan batuk berdarah pada perokok karena kanker pada saluran pernafasan atau bronkus. Kemudian karena ada penumpukan cairan di ruangan antara dinding dada dan paru-paru ini, bagaimana cara kita mengatasinya? Jadi ada suatu tindakan atau prosedur yang kita gunakan, yaitu torakosintesis. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan di ruangan antara dinding dada dan paru-paru ini. Nah, gimana caranya? Jadi kita akan menggunakan USG, kemudian kita akan menggunakan jarum. Jarumnya itu akan disuntikan masuk sampai ke ruangan antara dinding dada dan paru-paru. Kemudian kita akan mengeluarkan cairannya. Cairan ini akan kita bawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut cairannya, termasuk transudat atau eksudat, kemudian apa aja kandungan di dalamnya. Nah, biasanya uji tes ini disebut uji tes Rivalta. Nah, tadi saya sebutkan sebelumnya mengenai transudat dan eksudat. Jadi, cairan dari paru-paru itu ada dua, yaitu transudat dan eksudat. Nah, untuk transudat itu sendiri biasanya dia disebabkan karena gangguan dari keseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Sementara eksudat adalah karena terjadinya suatu infeksi dari luar. Nah, di sini ada contoh gambaran dari cairan transudat dan eksudat. Untuk transudatnya ini warnanya kuning jernih, sementara yang eksudat ini warna putih atau merah. Nah, yang merah ini biasanya dia sudah tercampur darah. Kemudian ada perbedaan lainnya, yaitu dari baunya. Biasanya transudat itu tidak berbau dan eksudat biasanya berbau sedikit.
Kemudian biasanya untuk eksudat itu ada bakterinya, kemudian LDH atau enzimnya lebih banyak di cairan tersebut, kemudian adanya kadar protein yang tinggi pada cairan eksudat, sementara transudat biasanya lebih rendah. Kemudian komplikasi dari penyakit efusi pleura ini di sini seperti gambar ini ada yang namanya pneumotoraks. Jadi pneumotoraks itu ketika terjadinya pengumpulan udara yang ada di ruangan antara dinding dada dan paru-paru. Kemudian pada gambar selanjutnya di sini ada hemotoraks atau ketika adanya cairan darah di ruangan antara dinding dada dan paru-paru. Kemudian pada efusi pleura yang terkena karena keganasan atau kanker, kita akan mengobatinya dengan tindakan torakosintesis yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Baik, mungkin sekian dari saya mengenai efusi pleura. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.